Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Hermawan, NIM 2019 0208 Prodi Manajemen Malam, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisa runtut waktu baik dekomposisi. Mata kuliah Teknik Peramalan untuk memenuhi ujian tengah semester genap tahun akademik 2021-2022 yang diampu oleh Ibu Titi Haryanti, SE, MSI. Analisa runtut waktu baik dekomposisi. Deret waktu adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, seperti perkembangan produksi, harga, hasil penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, jumlah peserta KB, dan lain sebagainya. Analisis data deret waktu memungkinkan peneliti untuk mengetahui perkembangan suatu atau beberapa kejadian seperti hubungan atau pengaruhnya terhadap kejadian lainnya. Misalnya, apakah kenaikan biaya iklan akan diikuti oleh kenaikan penerimaan hasil penjualan? Apakah kenaikan jumlah penggunaan pupuk diikuti dengan kenaikan produksi padi? Dengan kata lain, apakah perubahan suatu kejadian mempengaruhi kejadian lainnya? Secara sistematis, suatu data deret waktu diberi simbol Y1, Y2, YI, dan Y berikutnya. YN sebagai nilai dari nilai variabel Y, atau bisa berupa data produksi, hasil penjualan, ekspor, harga, dan lain sebagainya, di mana Y1 adalah data pada waktu pertama, Y2 data pada waktu kedua, YI data pada waktu I, dan YN data pada waktu N. Dengan kata lain, Y merupakan suatu fungsi dari waktu. Y sama dengan F kali X, di mana X adalah waktu. Klasifikasi gerakan atau variasi data deret waktu gerakan atau variasi data deret waktu terdiri dari 4 macam atau 4 komponen. Kemudian ada dekomposisi. Dekomposisi dalam peramalan merupakan metode yang menggunakan 4 komponen utama dalam meramalkan nilai masa depan. Komponen tersebut antara lain tren atau T besar T kecil, musiman atau S besar T kecil, siklus atau C besar T kecil, dan error atau komponen ketidakteraturan atau E besar T kecil. Kemudian ada indeks harga. Indeks harga dapat didefinisikan sebagai perbandingan dari harga, kuantitas atau nilai dalam persentase dari kedua periode waktu yang tersisa, atau perbandingan perubahan harga dari tahun tertentu atau given year dari tahun dasar atau based year. Kemudian jenis-jenis indeks harga. Yang pertama, indeks harga konsumen. Kedua, indeks harga produsen. Kemudian indeks harga yang dibayar dan diterima oleh petani. Dan yang terakhir, indeks harga saham. Kemudian ada analisa tren. Analisa tren merupakan suatu metode analisis yang ditunjukkan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Metode perhitungannya bisa menggunakan metode semi rata-rata. Persamaannya yaitu Y sama dengan A plus BX. A yaitu rata-rata kelompok 1, B yaitu rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 per N. N yaitu jumlah data per kelompok 1 dan kelompok 2. X yaitu jumlah tahun dihitung dari tahun dasar. Kemudian variasi siklis. Variasi siklis adalah perubahan atau gerakan naik turunnya suatu hal yang berulang kembali dalam waktu lebih dari 1 tahun. Komponen data runtut waktu adalah Y sama dengan T kali S kali C kali I, di mana Y, T, dan S diketahui, maka CI diperoleh dengan cara
Y per S sama dengan T kali C kali I. T kali C kali I adalah data normal, maka unsur tren atau T dikeluarkan jadi C kali I sama dengan T kali C kali I per T. Terangannya yaitu T yaitu tren, S yaitu variasi musiman, C yaitu siklis, I gerak tak beraturan. Kemudian variasi musiman. Gerakan atau variasi musiman adalah gerakan yang berayun naik turun secara periodik dan memiliki waktu gerak yang kurang dari 1 tahun. Bisa dalam bentuk triwulan, bulanan, atau semester. Beberapa metode untuk menghitung variasi musiman. Pertama yaitu metode rata-rata sederhana, yaitu variasi musiman sama dengan rata-rata per kuartal dikali 100 per rata-rata total. Yang kedua, metode rata-rata terhadap tren. Variasi musiman sama dengan nilai data hasil dikali 100 per nilai tren. Kemudian yang ketiga, metode rata-rata gerak, yaitu variasi musiman sama dengan nilai rasio dikali faktor korelasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.